Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Thank you so much for joining in this video. Kita mau bahas posisi Bitcoin setelah close candle. Jadi reason saya bikin video after close candle, pertama kemarin ya saya kelelahan ya. Jadi setelah bikin video market update, saya ada entry position, maintain, ketiduran. Belum sempat bikin video ya yang untuk Bitcoin. Tapi memang salah satu reasonnya adalah karena saya ngelihat price action di Bitcoin ya, itu ada possibility terjadi fake out. Jadi kita ngelihat kemarin dia tembus ya sampai 25.000, hampir 25.600 kalau nggak salah highest-nya. Tapi menjelang closing candle itu balik ya, kita ngelihat ada rejection. Jadi saya pikir kalau saya bikin video semalam atau tadi pagi, takutnya nggak terlalu valid, karena yang penting itu adalah pertanyaannya pada saat close candle, is it reject or not? Itu yang penting. Nah, before saya bahas lebih jauh, saya pengen menyampaikan beberapa kata-kata dulu. Jadi teman-teman, kalau kemarin ada yang following Instagram saya, ya saya ada memberikan update. So I just wanna say sorry buat teman-teman yang following saya. Kalian tahu saya bukan tipikal orang yang istilahnya melakukan hal seperti itu. Dalam artian saya nggak begitu suka dengan flexing gitu loh. Seperti yang saya pernah bilang sebelumnya, saya jauh lebih respect dengan orang yang following saya, karena melihat saya ini bisa sharing ya, istilahnya memang ada pengetahuannya lah ya, atau ada knowledge-nya gitu loh, bukan berdasarkan apa yang saya pengen pamerin ke teman-teman. Jadi kemarin saya share itu sebenarnya ya mungkin sometimes ya kita harus mungkin meluruskan juga apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang mungkin ya kita bisa bilang bahasanya itu adalah orang yang tidak suka ya, bukan haters. Saya nggak bilang haters, tapi orang yang tidak suka dengan apa yang kita share. Nah, plus di sharing kemarin juga saya pikir itu bisa jadi sebuah ya mungkin sebuah clarity buat teman-teman bahwa kita as trader nggak harus selalu benar setiap saat. Sometimes kita salah, itu udah pasti. Bahkan saya pun nunjukin di sana dari 100% atau dari 10 kali saya ngambil ya, probabilitas menang saya tuh win probability-nya adalah 47%. Berarti saya di bawah 50%. Cuma gimana caranya kita bisa manage itu sampai bisa jadi profit, itulah yang sebenarnya menjadi tantangan di industri ini gitu ya. Jadi once again itu cuma untuk clarity aja, buat sharing dan melurusin juga rumor yang mungkin dibagikan oleh para viewers yang mungkin nggak suka ya ketika kita berbuat ketika kita salah gitu loh ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu, kadang 1000 kebaikan itu dilupakan dengan satu misfortune ya. Itu adalah pepatahnya gitu ya. Oke, so ya, saya juga mau say thank you buat teman-teman yang support YouTube channel ini. As always, saya akan selalu give the best ya. Hopefully, ya ini nggak terlalu panjang kita ngobrol. Kita langsung masuk aja ke dalam topik pembahasan untuk Bitcoin update. Saya yakin teman-teman pasti pada butuh istilah pada pengen tahu update dari perspektif saya gitu ya. Wih, ya percaya diri banget ya. Bercanda teman-teman. Oke, ini sharing aja. Hopefully bisa memenuhi ya mungkin informasi yang teman-teman miss satu atau dua gitu ya. First one, saya ngelihat di sini data hari ini adalah PPI, menjadi data yang paling penting juga ya. Memang sebenarnya kalau ngelihat kemarin kan CPI, inflasi itu yang paling obvious istilahnya, karena dari sisi konsumen. Kalau PPI itu kan dari sisi produser ya, producer price index. Tapi ada hubungannya juga sama dengan CPI, dan tentu saja si PPI ini kalau kita melihat ya kemarin CPI sebegitu signifikannya, menurut saya PPI hari ini nggak akan selebay kemarin pergerakannya, tapi tetap akan menjadi data tambahan atau additional information atau additional data buat si the Fed pada tanggal 22 Maret mendatang mengambil keputusan ya. Sebenarnya kita nggak perlu ngomongin soal suku bunganya lagi, karena semakin dekat saya rasa harusnya ya fluktuasi perpindahan probabilitas ya, karena kan ini udah tinggal 1 minggu lagi, 7 hari ya, 12 jam. Ini harusnya perpindahannya udah semakin tidak signifikan. Jadi kayak ya paling nanti dari 80% ke 70, naik ke 90, dan pada intinya kelihatannya publik percaya bahwa 0,25% bakal jadi decision dari the Fed gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah pada saat press conference, pada saat Jerome Powell di sini FOMC statement, itu yang jadi pertanyaan kita semua. Kenapa? Karena clue terkait dengan apa yang menjadi kondisi market perbankan ke depannya
itu akan disampaikan oleh Jerome Powell pada saat itu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi concern kita, dan tentu saja this is the part when we are gambling gitu ya, karena kita nggak tahu Jerome Powell akan ngomongin apa dan apa impactnya terhadap market. Kira-kira seperti itu ya. Itu yang perlu di take note sama kita semua. So tonight we have PPI. Fluktuasi harga akan ada setelah jam, mungkin pada saat jam buka sesi New York di sekitar jam 8.30 ya. Jadi New York Stock Exchange akan open di sana, dan ya, itu aja paling ya yang perlu di take note ya. Paling di sini kita lihat ada retail sales juga ya. Retail sales mungkin akan ada hubungannya sedikit gitu ya, terutama karena impactnya secara langsung bisa terdampak ke dolar. Alright, so kita bakal bahas dari Bitcoin untuk price action. Kalau kita ngelihat di sini, sebenarnya saya kayaknya sebelum bahas Bitcoin ini kita mau bahas dari si crypto total market cap ya. Kita ngelihat dia berhasil breakdown juga, sama kayak Bitcoin. Di sini jatuhnya fake out, sama kayak Bitcoin. Dan ketika kita berpikir bahwa this one is for short, ternyata harga pulling back so quickly, sangat signifikan recovery dari penurunan sebelumnya. Akan tetapi hal tersebut didukung oleh data, dan ternyata pada saat tadi malam ya menjelang penutupan, datanya bisa dibilang kehabisan power ya, kehabisan momentum ya, tepat di highest level pada kisaran tanggal 22 Februari lalu. That's it. Habis itu kita ngelihat mungkin crypto total market cap ya menghapuskan gain yang terjadi selama satu hari dari 8% jadi cuman 3% akhirnya ya, turun 5% menjelang close candle. Dan ini sebenarnya bisa diinterpretasikan lain gitu loh oleh kita. Kenapa? Karena satu, teman-teman ya, saya memang masih ada consideration bahwa there's a possibility this one is the wave one, dan kalau misalkan based on Elliott wave ya, dan ini sifatnya ya bisa dibilang lebih ke arah forecasting. Dan untuk kita antisipasi gitu. Jadi saya nggak bilang ini buat kita sebagai acuan utama, nggak ya. Jadi kita ngelihat ini sebagai bentuk antisipasi aja bahwa masih ada yang namanya ABC regular flat atau ABC irregular flat corrective waves. Ya, kemarin ada yang bilang ini Quasimodo, tapi kalau Quasimodo menurut saya sih ini udah invalidate ya. Memang waktu kemarin kan ada yang bilang kayaknya head and shoulders, and at the same statement dari mereka ada yang bilang juga ini Quasimodo chart pattern, which is sebenarnya lebih kurang mirip-mirip. Bedanya kalau Quasimodo dia udah create lower low. Nah, permasalahannya adalah we don't see same high level ya. Jadi same high level. Kalau Quasimodo kan harusnya dia lower high dari higher high sebelumnya, tapi ini udah same high level nih dengan high level sebelumnya. Jadi ini udah bukan valid sebagai Quasimodo lagi, dan the only probability untuk kita ngelihat Bitcoin itu terkoreksi lagi adalah hanya dengan Elliott wave theory saja, terbentuknya regular flat, atau secara chart pattern kita ngelihat double top. That's it teman-teman ya. Either double top atau Elliott wave, kita bisa lihat dari regular flat, which is A, B ya. B wave-nya itu biasanya balik lagi ke wave A, atau irregular. Jadi wave B-nya itu malah lebih tinggi daripada wave A-nya. Ya, jadi highest level di wave A itu ternyata dilewatin tapi jatuhnya seperti fake out. Baru kemudian teman-teman lihat di sini ya, entah itu kalian bilang sebagai head and shoulders atau Quasimodo ya, baru terjadi setelah itu untuk proses ke C wave-nya. Nah, cuman kalau kita ngelihat nih berdasarkan sentimen yang ada, berdasarkan bagaimana market saat ini bereaksi atas euforia CPI, dan bagaimana kelihatannya the Fed di sini akan memberikan statement yang harusnya cenderung dovish ya dari market update yang saya share tadi pagi. Jadi saya pikir mungkin mentok-mentok kita bisa ngelihatnya di running flat jatuhnya. Jadi kayak harga pun turun tapi nggak jauh lagi gitu ya. Jadi bisa bertahan di mungkin 22.500, mungkin bisa bertahan di kisaran balik lagi ke $20.000 kalau misalkan ternyata selling pressure-nya agresif. Tapi kalau misalkan ya ini baru sifatnya forecast ya, dan saya sih tidak prefer untuk melakukan itu sebenarnya. Saya jauh lebih prefer kita following the bigger fish aja. Jadi kita ngelihat mereka make a move
kita ngelihat mereka istilahnya memberikan reaction di market, dan kalau misalkan memang ternyata harga turun pun sejauh mana ya kita coba untuk ikutin di situ aja ya. Saya nggak coba untuk nebak harga bisa kesekian gitu loh. Tapi yang pasti pullback yang akan terjadi di sini untuk altcoins lainnya akan saya pertimbangkan untuk entry saya di DCA ya. Jadi memang balik lagi ya, planning DCA itu adalah dollar cost averaging, which is kita ngelakuin itu almost every month sampai target kita terpenuhi nih. Portofolio kita tuh udah ke-fill. Oke, gue udah berhasil masukin aset sekian nih untuk Bitcoin, dan ini adalah aset yang siap saya resikokan, saya hold sampai the next halving. Ya kira-kira seperti itu. Oke, so untuk daily, karena dia close candle-nya seperti ini jadi punya cerita yang berbeda. Saya pikir tadi malam kita akan ngelihat dia breakout ya, confirm dari resistance major di sini, tapi ternyata dengan tail candle yang begitu panjang di sini, ini memberikan cerita yang berbeda. Jadi jatuhnya ada rejection di sana, dan kita bahkan bisa mengatakan bahwa ini menjadi shooting star candlestick pattern yang harusnya lebih ke arah bearish. Alright, bukan bearish, lebih ke arah untuk reversal ya. Jadi pada case ini yang saya akan lakukan, saya akan antisipasi dalam arti kalaupun saya harus trade dengan struktur harga yang terbentuk pada lower time frame, saya tetap akan trade dengan mengikuti struktur harga di lower time frame itu. Salah satu pertimbangannya adalah karena kita tahu walaupun kita mencoba untuk forecast ya di time frame daily, wah ada potensi reversal nih. Tapi kalau misalkan di hourly-nya sendiri dia belum ke reversal, kita ngelihat masih ada area di mana demand itu masih bisa memberikan power kembali untuk buyer kembali masuk, ya kita bisa ngikutinnya dari sana gitu kan. Jadi kita mau trading kecil-kecilan pun masuknya dari sana, kira-kira seperti itu. Nah, for the position yang saya ambil, beberapa di altcoin sudah kena stop loss di posisi profit ya. Jadi itu adalah strategi saya so far. Saya masuk kalau kita ngelihat break terjadi dalam fase yang lumayan impulsif, tapi kita ngelihat di sisi lain ada potensi dia bisa terreversal. Jadi yang kita lakukan adalah maintain positionnya dengan stop loss dengan yang cukup tight gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi case-nya ke Bitcoin, kembali lagi ke Bitcoin dulu ya sebelum kita ngomongin yang lain ya. Nanti mungkin kita ngomongin soal altcoin update di altcoin update pada hari ini. Nanti kita coba sampaikan ya bagaimana cara kita bisa maintain position itu. Mungkin saya akan ambil contoh dari salah satu position yang saya ambil. Jadi teman-teman bisa ikut belajar dari post analysisnya. Nah, kembali lagi di Bitcoin, kita ngelihat secara struktur di sini. 1 hour time frame, we have resistance di sana, berhasil break ya, impulsif, dan ini adalah area provokasi ya kalau kita bilang ya biasanya gitu. Di sini ada provokatornya yang mendorong harga untuk naik nanjak. Jadi begitu harga turun, retest ke level ini, kita ngelihat ada semacam pin bar ya. Di situ ada pin bar. Nah, sebenarnya kemarin Bitcoin tadi pagi ya, saya entry itu pertimbangannya adalah pertama ada EMA 21. Ya, saya ngelihat di sini ada tail candle begitu panjang, saya pikir oke nih, kayaknya ready ya. Awalnya saya entry di sini, boom, close candle, saya masuk ya open position long. Awalnya saya tempatkan stop loss di bawah tepat ya di bawah big fan zone dengan pertimbangan risknya saya itu masuk hanya 0,3%. Nah, kenapa kecil? Balik lagi ke sellers yang begitu agresif. Jadi, saya pikir kalau kali 2 ya lumayan, masih dapat 0,6-0,7%. Hitung-hitung buat recovery beberapa position yang sebelumnya saya entry, tapi dengan ya kena stop loss kayak di break even atau stop loss kecil ya, dengan resiko kecil. Tapi karena turunnya lumayan agresif, dan saya pikir di sini ya kita ngelihat masih punya patokan berupa big fan zone ya, dan saya pikir ada agak rawan karena biasanya menjelang open session market Asia itu tuh pergerakannya lumayan fluktuatif dan kadang-kadang shadow candle atau nge-tail candle lumayan signifikan. Jadi saya extend risk saya dari 0,3% saya tambah 0,1% lagi. Jadi kayak total 0,4% saya taruh di bawah big fan zone dan juga di bawah lowest candle di sini. Ya, luckily nggak ke-hit, tapi saya lihat saat ini kalau saya review kembali juga posisinya, saya ngelihat ini ada agak rawan ya, ada possibility kita justru malah bisa ngelihat market itu terreverse dengan pertimbangan yang tadi di time frame daily. Kemudian kita lihat secara momentum selling pressure-nya lumayan agresif, dan harga saat ini somehow masih bisa bertahan di area big fan zone.
Tapi kita ngelihat juga bahwa momentumnya takutnya sudah mulai melemah. Nah, saat ini bagaimana cara saya mensiasati trade saya? Karena saya masih open position juga, saya masih maintain. Pertimbangannya saya ngelihat dari 15 menit. Ya, jadi di 15 menit yang saya perhatikan adalah pertama, kita punya V formation. Oke, I see this as a breakout ya, dari mungkin teman-teman kalau bisa bilang di sini ada inverse head and shoulders. Saya lihat di sini inverse V formation ya. Dan harga saat ini sedang terkoreksi, dan ya kita bisa asumsi di sini mungkin membentuk semacam triangle. Jadi tergantung nih. Kalau misalnya dia breakout, otomatis saya pasti akan pertahankan long position saya. Tapi kalau worst case scenario-nya harga malah breakdown ya dari si triangle ini, kemudian EMA balik lagi ke sellers, kemudian kita lihat dia retest di EMA ternyata kembali turun. Oke, ini adalah signal saya untuk exit. Jadi sebenarnya saya nggak perlu take full stop loss ya. Saya mungkin akan exit dulu 50% di sini, baru sisanya saya maintain dengan stop loss di bawah lowest sesi Asia kemarin. Ya, more or less kayak gini pertimbangan saya untuk saat ini. Jadi ini sharing teman-teman ya, tidak ada ajakan untuk membeli, tidak bilang juga atau sedang menunjukkan kepada teman-teman bahwa saya sedang mengambil posisi ini nih dan lain sebagainya gitu ya. But this is my plan gitu loh. Jadi hopefully teman-teman viewers juga bisa bijaksana dalam mengambil informasi lah ya yang saya sharingkan di dalam video update ini ya, terutama tentang ya bagaimana saya sedikit memanfaatkan dari kondisi market saat ini, dan ini ada hubungannya dengan momentum juga. Nah, itu dia teman-teman ya untuk update saya seputar Bitcoin. Dan by the way, untuk webinar yang rencananya saya adakan untuk free ya, itu akan saya umumkan ya. Saya akan persiapkan dulu untuk ya materinya ya teman-teman sekalian. Kita kemarin ngambilnya itu adalah momentum dalam trading. Jadi saya harap teman-teman punya antusias yang tinggi untuk ikut webinar ini, karena saya juga punya surprise di sana. Dan buat teman-teman yang ikut ya pengen belajar serius ya, mudah-mudahan itu bisa jadi webinar yang bermanfaat lah buat kita semua nantinya. Oke, waktu dan tempat nanti ya kayaknya kita akan pakai Zoom. Jadi saya akan informasikan ke teman-teman nanti melalui Telegram ataupun social media saya. Feel free to join, feel free to subscribe juga atau follow social media dan Instagram saya. Follow Instagram saya dan Telegram di kolom deskripsi, di situ ada linknya cukup jelas. So ya nanti akan saya update ke teman-teman sesegera mungkin. Thank you very much for watching and I'll see you guys again in the next update. God bless everyone and have a nice day today. Sehat-sehat terus dan sampai jumpa kembali. Bye-bye guys.